Pada tema Jumat kali ini ayol hadirun, ada 3 seruan ataupun perintah Allah kepada manusia. Apa panggilan atau seruan Allah yang pertama kepada kita melalui muadzin, yaitu yang mengumandangkan azan, yang memanggil kita dalam sehari ada 5 kali, dengan memanggil kita di sana hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mari kita sholat, karena dengan sholat hayya 'alal falah kita akan menuju kebahagiaan dan keberhasilan. Namun ayuhal hadirun, wahai ibadah Allah, itu ironis ketika kita mendengar azan yang mungkin kita contohkan pada kali ini setiap hari pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kau diserukan dengan datangnya daripada azan minal yaumil jumu'ah, daripada hari Jumat, fas'au, bersegeralah kalian untuk menuju daripada rumah-rumahnya Allah, untuk segera kalian untuk berduduk beribadah kepada Allah. Wajharu ilal bai', dan tinggalkanlah semua jenis aktivitas yang berbau keduniaan. Namun kalau kita ingin jujur ayuhal Allah, kadang-kadang ketika suara azan muadzin memanggil kita untuk datang ke masjid-masjid, namun kita begitu santai, namun kita begitu lalai, kita tidak ingin berebut bagaimana kedudukan pahala di Jumat ketika siapa yang datang kedua, siapa yang menduduki pada saf yang pertama. Begitu luas pahala yang Allah berikan untuk mereka yang akan datang di hari Jumat. Bagaimana kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang dianggap oleh Allah sebagai hamba yang mustaqim, sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ingat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, inna awwala ma yuhasibu yaumil qiyamah yani as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, sesungguhnya yang akan dihisab nanti pada hari kiamat yang pertama yakni as-shalah. Yang pertama nanti yang akan dipertanyakan, yang akan dihisab yaumil qiyamah adalah bagaimana daripada tentang sholat kita. Kalau kita ketika mendengar azan kita santai, kita nanti berleha-leha, inilah yang akan dipertanyakan. Namun sungguh sayang dan ironis, ketika ada suatu orang pekerja, ketika dia dipanggil oleh atasannya dan pimpinannya, dia begitu tergesa-gesa bersegera untuk memenuhi daripada panggilan pimpinannya dan daripada atasannya. Seakan-akan Allah yang lebih berhak dan Allah yang telah menciptakannya begitu disepelekan, diremehkan. Namun ketika atasannya, walaupun sesibuk apapun, mungkin ketika kita libur berkumpul dengan keluarga, ketika pimpinan atasan kita menghubungi kita, kita dengan siap untuk terus melaksanakan daripada atasan kita. Sungguh ironis, atasan kita, pimpinan kita adalah termasuk makhluk sebagai sama yang dengan kita, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa kita mendahulukan sesama manusia dan kita mengakhirkan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, panggilan Allah melalui Nabi Yesus Rahim, yakni panggilan haji untuk kebaikan. Man istata'a ilaihi sabila. Berapa banyak orang yang mampu, orang yang berlebihan dengan uang, namun dia melebihkan daripada berjalan-jalan, daripada untuk melihat Ka'bah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua kita berada di sini lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Allah memberikan kita rezeki yang lebih, lagi kita bisa berangkat untuk haji dan umrah. Ini adalah kesempatan hidup kita di dunia ketika Allah memberikan kita untuk bersilaturahmi dengan Rasulullah yang telah memperjuangkan sehingga kita sampai saat ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ayuhal ibadallah, panggilan Allah yang terakhir melalui malaikat Israil, yakni al-maut, yaitu kematian. Yang panggilan yang terakhir, mungkin kita tidak bisa untuk bernegosiasi dengan apapun kedudukan kita, harta yang banyak pun tidak akan bisa
kita untuk berduniawi tadi yang namanya dengan tergantung. Walikulli ummatin ajal. Fa'idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal waktunya kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa diakhirkan dan tidak bisa akan dimajukan. Semua sudah menjadi qadar dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Tinggal bagaimana kita dengan tiga panggilan itu. Sebagai manusia yang diberikan akal, pikiran, dan hati nurani oleh Allah, seharusnya kita bisa respon dan merespek dengan tiga panggilan ini. Agar kita menjadi manusia yang benar-benar bersyukur dan bertahu diri makna kehidupan kita. Bahwa hidup di dunia bakal akan menuju pada akhirat. Dunia wal akhirah madrah. Bahwa sesungguhnya akhirat itu adalah ladang, dunia ini adalah ladang kita untuk menuju akhirat. Sampai mana kalau kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin, melalui khutbah yang singkat ini, Al-Fatih Mani sekali lagi mengajak dan merenungi daripada tiga panggilan Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi manusia, menjadi hamba-hamba Allah yang lebih membawa diri di dalam melangkah, di dalam menjalani hidup yang sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Pada akhir zaman begitu banyak cobaan dan fitnah godaan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Allah di jalan yang benar. Ihdinas shiratal